ya. Asine bayar Pak gawe sak Promo berarti promo sing arane kan POD, print on demand. lah itulah Padang ini. Oke, kita mulai saja. Kita akan mereview film Sicin, film horor dari Turki. Jadi film ini kan berseri ya, dari seri 1 sampai seri ke-6 dengan tahun yang berbeda, mulai dari tahun 2014 sampai 2019 kemarin untuk Sicin yang ke-6. Jadi setiap serinya itu dirilis di tahun yang berbeda. Kita akan mereview dan mengulas kembali cerita dari setiap seri tersebut. Dari setiap seri ini sebenarnya tidak saling keterkaitan, cuma membawa tema-tema sendiri, mulai dari tema cinta terlarang, kekeluargaan, terus kemudian sihir, sama balas dendam dan lain sebagainya. Kita mulai saja. Sicin 1 diperankan oleh Nisa sebagai istri kedua, Oznur sebagai istri pertama, Seida sebagai anak dari istri kedua. Film ini menceritakan kisah seorang wanita bernama Oznur yang menyukai sepupunya sendiri yang bernama Kudret. Hingga akhirnya Kudret pun melakukan hubungan terlarang dengan sepupunya itu sampai Oznur pun hamil. Ketika Oznur meminta pertanggungjawaban Kudret tidak mau bertanggung jawab dan meminta digugurkan sampai mereka berdebat, dan tanpa sengaja Kudret menjatuhkan Oznur yang mengakibatkan kandungannya keguguran. Sakit hati dengan perbuatan Kudret dan merasa iri terhadap kebahagiaan keluarganya bersama Nisa, mulailah Oznur ini mendatangi seorang dukun dengan tujuan menyihir istri dari Kudret untuk menghilangkan garis keturunan istri Kudret. Namun sihir tersebut gagal dan salah sasaran. Di mana hanya neneknya yang meninggal sebelum malam kelima dan hanya tersisa Seida, anak dari Kudret yang selamat. Oke, setelah Sicin ke pertama, kita lanjut ke Sicin yang kedua. Sicin kedua. Pemeran utama dalam film ini yaitu Adnan sebagai seorang ayah, Ainur sebagai istri, Gonul sebagai ibu, dan Koilu sebagai bibi. Film ini menceritakan sebuah keluarga sederhana, bahagia yang hancur seketika setelah anak mereka yang berusia 3 tahun tewas secara mengenaskan di bawah pengawasan ibunya. Kemudian sang ibu yang merasa dihantui, dia pun meminta pertolongan kepada orang pintar atau Huja. Huja mengatakan bahwa ternyata masalah tersebut diduga dari orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Dia pun mulai mencari tahu masa lalunya dengan mengunjungi ibu dan neneknya, mengenai kenapa bibi dan ayahnya meninggal, serta kenapa dia terus dihantui. Ternyata ibu yang selama ini dianggap adalah bibinya yang telah membunuh ibunya yang setelah melahirkannya. Serta bersama neneknya lah ayah dan saudara perempuannya mati karena disihir olehnya. Hal tersebut dilatar belakangi oleh rasa kesal karena bibinya tidak bisa punya anak dan keinginannya memiliki seorang anak. Kita lanjut ke Sicin yang ketiga aja. Sicin 3. Pemeran utama dalam film ini yaitu Sedat Ali sebagai kakak, Kadir sebagai adik, Orhan sebagai adik ipar, dan Mehmet sebagai seorang anak dari Sedat Ali. Sesuai dengan judulnya yaitu Kegilaan Cinta. Menceritakan sebuah pasangan muda yang ceritanya si wanitanya meninggal karena kecelakaan. Karena pria tersebut tidak bisa menerima kenyataan, maka mayat si wanita itu digali kembali dari kuburnya dan dihidupkan lagi dengan bantuan anak iblis. Akibat mengambil anak iblis tersebut, orang-orang terdekatnya diteror, seperti kakak ipar dan kedua orang tuanya dari Orhan. Bahkan kedua orang tuanya mati karena mantra yang digunakannya. Pada akhirnya, kakak ipar atau Sedat Ali memusnahkan mantra dari Orhan dan menyelamatkan adiknya agar dapat dimakamkan kembali. Setelah iblis tersebut pergi dan adiknya kembali dimakamkan, anaknya yang sebelumnya lumpuh dan tidak dapat berbicara kembali normal seperti sedia kala. Ini kita lanjutkan ke Sicin yang keempat.
Sicin 4. Pemeran utama dalam film ini yaitu Halil sebagai suami, Feza sebagai ibu, Rahime sebagai anak laki-laki atau si bungsu, Hilal sebagai anak perempuan atau si sulung, Sadet nenek, Sufyazin pembantu dari nenek tersebut. Film ini menceritakan sebuah balas dendam iblis karena bayi dan suaminya dari bangsa manusia ini telah terbunuh. Menantu yang sebelumnya tidak tahu apa-apa harus mengalami teror menerus hingga membuat mereka memutuskan untuk pindah rumah. Namun sayangnya iblis yang telah merasuki neneknya membuatnya gagal meninggalkan rumah tersebut. Hingga suatu malam, Halil dirasuki oleh iblis dan menyekap anak beserta istrinya di dalam gudang untuk dibunuh. Cerita tersebut berakhir saat Orhan, seorang pandai besi yang datang menyelamatkan dengan datang ke rumah dan meruqyah neneknya sehingga iblis yang merasuki neneknya hilang. Setelah itu, keluarga Halil pun pindah rumah dan hidup bahagia. Apakah dukun tersebut akhirnya menerima apa yang dikasih nenek tersebut? Oh iya, jadi setelah dia menyelamatkan itu tadi kan, menyelamatkan si kakeknya kan, neneknya kan jadi sakit dan lumpuh. Nah, setelah itu sesuai dengan tawarannya bahwa dia akan memiliki harta sepenuhnya, dia pun belum memiliki hartanya karena dia harus merawat si nenek ini. Kita lanjut ke sicin yang kelima. Sicin 5. Pemeran utama dalam film ini yaitu Ezra atau anak bungsu, Hili sebagai sepupu, anak dari kakaknya, dan Selim kekasih dari Ezra. Film ini menceritakan bahwa sang ayah telah melakukan pemujaan dan perjanjian dengan iblis demi mendapatkan kekayaan dan menjadikan orang lain sebagai tumbal. Sesuatu ketika saat anak laki-lakinya kena penyakit kanker, dia pun ingin meminta pertolongan kepada iblis untuk menyembuhkannya dengan memberikan tumbal anak bungsu perempuannya, yaitu Ezra. Namun proses tersebut gagal dan sang iblis pun menagih janji dengan terus meneror seluruh anggota keluarganya. Teror tersebut juga dialami oleh kekasih Ezra yaitu Selim yang dihantui oleh ibunya dan adiknya yang telah meninggal. Hingga akhirnya Ezra meminta pertolongan kepada Allah agar dilindungi dari segala kejahatan dan gangguan iblis. Sampai pada akhirnya dia terselamatkan kembali dari proses ritual yang dilakukan keluarganya sendiri berkat doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia melafalkan kalimat tasbih la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ceritanya memang cukup rumit dan untuk menjelaskan dalam waktu yang singkat itu tidak memungkinkan, jadi saya sampaikan secara sekilas saja, dan begitu banyaknya peran yang ada ini memang menambah rumit alur ceritanya, apalagi alur ceritanya yang mundur ini harus ditonton dari awal sampai akhir. Untuk sesi atau seri yang ke-6 nanti saya review secara terpisah di video yang lain. Cukup sekian review kali ini, sampai jumpa dan terima kasih. Bye.